Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat tani, bagaimana kabarnya? Apakah harga pupuk masih langka dan mahal? Semoga ada solusinya ya. Pertanian adalah objek vital dalam sebuah negara. Negara bisa dikatakan maju jika pertanian maju. Dan negara tidak memiliki masa depan jika tidak ada pangan. Kualitas dari hasil pertanian salah satunya bergantung pada sistem pengeringannya. Jika hasil panen padi atau jagung tidak langsung dijemur, maka akan tumbuh jamur atau tumbuh kecambah di biji. Hal ini akan menurunkan kualitas pangan itu sendiri. Nah, di video ini kita akan membahas tentang metode pengeringan menggunakan oven atau drying. Yang akan kita bahas di sini adalah metode atau cara pengeringannya atau cara kerjanya dari mesin pengering padi atau jagung. Sekali lagi metodenya atau caranya ya, bukan harganya. Karena semakin tingginya harga, maka akan bergantung kepada kapasitasnya. Dan bagi teman-teman yang sering komen menanyakan harga oven, di sini saya tidak menjual oven, tapi saya hanya menerangkan edukasi tentang pertanian dan bagaimana cara kerjanya. Di tengah derasnya informasi yang berkembang saat ini, saya tetap berikan konten-konten edukasi tentang pertanian. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita pasang posisi nyaman, dekatkan makanan, kita seruput kopinya. Pengeringan dengan plastik UV. Sistem pengeringan ini mengandalkan sinar matahari yang mirip dengan efek rumah kaca. Keunggulan dari sistem pengeringan seperti ini adalah di minim biaya pembuatan, karena tidak perlu dengan alat penggerak atau yang lainnya. Semuanya bergantung dari sinar matahari. Tapi memiliki kelemahan di luas lahannya. Untuk kapasitas 4 ton saja memerlukan lahan seluas 300 meter persegi. Dengan menghabiskan tenaga sekitar 2 orang untuk kapasitas 4 ton selama 2 hari dibayar dengan sekitar Rp600.000. Bagaimana? Tertarik untuk membuatnya? Silahkan komen di bawah ya. Yang kedua adalah mesin pengering box. Sistem pengeringan seperti ini mirip dengan pengeringan rambut atau hair dryer, yaitu dengan mengandalkan udara panas yang dihasilkan oleh blower. Sedangkan panas itu sendiri dihasilkan dari tungku ataupun perapian dengan menggunakan bahan bakar kayu, gas, ataupun sekam. Bisa juga tidak menggunakan tungku yang dibuat seperti elemen pada hair dryer menggunakan tenaga listrik. Udara panas yang dihasilkan oleh blower kemudian dihembuskan ke dalam tandon atau box yang berisi padi atau gabah. Yang kemudian udara tersebut melalui celah-celah padi atau gabah menuju ke atas sehingga panasnya bisa sempurna. Sistem pemanasan seperti ini dibagi dua, yaitu sistem pemanasan secara langsung dan tidak langsung. Bagi teman-teman yang sudah melihat video saya sebelumnya di channel saya, itu adalah salah satu contoh sistem pengeringan box tidak langsung. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian tertarik untuk membuatnya? Sistem pengeringan seperti ini dibanderol dengan harga sekitar Rp60 juta untuk kapasitas 4 tonnya. Yang ketiga, mesin pengering vertikal. Sistem pengeringan ini memiliki cara kerja hampir mirip dengan sistem pengeringan dengan menggunakan box. Namun, dalam sistem pengeringan vertikal ini, padi atau jagung jatuh dari sela-sela pipa yang dibuat sedemikian rupa di dalam oven tersebut. Jadi, padi atau jagung yang sudah dipanen itu tidak hanya ditaruh di dalam tandon saja lalu dialiri angin yang panas, namun bergerak dari atas ke bawah. Pergerakan padi dari atas ke bawah menyebabkan pengeringan yang sangat cepat. Tak heran jika banyak penggilingan padi yang besar menggunakan oven seperti ini untuk menggiling padi yang basah menjadi kering. Kalau kita lihat di tempat-tempat penggilingan padi yang besar, kita sering melihat bagaimana padi basah dikeringkan menggunakan oven seperti ini dan keluar sudah menjadi beras. Itulah yang terjadi dengan oven seperti ini. Jadi padi-padi yang jatuh dari atas ke bawah kemudian dialiri oleh panas dan jatuh ke bawah hingga menjadi padi yang kering dan langsung bisa digiling oleh pabrik penggilingan. Kelebihan dari sistem pengeringan seperti ini adalah di kecepatan pengeringannya. Dengan sistem pengeringan seperti ini, padi atau jagung 1 ton saja bisa kering dalam jangka waktu 1–1,5 jam. Kelemahan dari sistem pengeringan seperti ini adalah di biaya pembuatannya. Karena sistemnya vertikal, jadi alat ini memerlukan tambahan alat lagi yang dinamakan dengan elevator. Elevator nanti akan menaikkan gabah-gabah dari bawah ke atas. Gabah atau jagung kemudian ditaruh di dalam satu tempat yang dinamakan dengan tandon, yang kemudian tandon itu berfungsi untuk menjatuhkan gabah agar jatuhnya secara merata. Jadi gabah-gabah itu terjatuh secara merata agar posisi gabah itu cepat kering karena panas dari angin yang dihembuskan oleh blower. Selain itu, pembuatannya yang rumit menyebabkan harga oven ini cenderung lebih mahal dari oven yang seperti box di video sebelumnya. Kerumitan itu adalah pipa-pipa yang dirangkai sedemikian rupa di dalam
oven yang dialiri oleh angin panas tersebut. Apakah kalian tertarik untuk membuatnya? Oven seperti ini dibanderol dengan harga sekitar 70 juta rupiah dengan kapasitas 1 jam per 1 ton. Harga yang cukup mahal bukan? Tapi alat ini sangat efektif untuk penggilingan padi yang menginginkan kecepatan proses. Empat, mesin pengering conveyor. Sistem pengeringan model conveyor ini mirip dengan roda tank. Jadi padi atau gabah yang sudah dipanen akan dimasukkan ke dalam mesin conveyor yang kemudian diarahkan menuju ke bawah lalu dihembuskan angin menggunakan dua blower. Seperti di mesin yang lainnya juga, pemanasnya menggunakan tungku ataupun elemen listrik. Kerapyak atau roda itu terbuat dari logam, sehingga logam-logam tersebut bisa mengantarkan panas yang kemudian panas tersebut dialiri menyesuaikan sirkulasi yang ada di dalam conveyor tersebut. Sistem oven seperti ini mudah dan gampang dalam penggunaannya. Namun pengerjaannya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Perlu tempat yang lebih panjang untuk meletakkan alat ini. Tidak seperti oven yang berbentuk vertikal, penempatannya tidak terlalu luas dan tidak terlalu memakan tempat. Sistem pengeringan seperti ini memiliki kapasitas sekitar 1 ton dalam jangka waktu 1 jam. Mirip dengan oven vertikal ya. Tapi untuk pengerjaannya kemungkinan lebih murah karena tidak memerlukan elevator untuk menaikkan gabah dari bawah ke atas. Apakah kalian tertarik untuk membuatnya? Bagi teman-teman yang sudah membuatnya, silahkan share ataupun komentar di kolom di bawah ya, agar teman-teman kita juga bisa mengetahui atau memiliki edukasi tentang cara pengeringan yang lebih sederhana dan lebih efisien. Oh ya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya ini, silahkan subscribe channel saya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga rezeki kalian lancar selalu dan dimudahkan dalam segala urusan. Untuk membuat oven seperti ini dibanderol dengan harga sekitar 70-100 jutaan. Investasi yang cukup mahal ya.
5. Mesin pengering sistem rotari. Berbeda dengan mesin pengering video di sebelum-sebelumnya, mesin pengeringan ini tidak menggunakan blower untuk mengaliri arus atau panas. Seperti namanya, mesin pengering rotari hanya mengandalkan perputaran atau rotasi dari tabung atau silinder yang dibuat sedemikian rupa agar padi jagung bergerak berbolak-balik hingga tertumpah dan kering di dalam sebuah rotari tersebut. Jadi tabung silinder akan digerakkan oleh mesin penggerak yang kemudian berputar sesuai dengan rotasinya. Padi atau jagung akan masuk ke dalamnya sehingga berputar-putar terus-menerus hingga keadaan menjadi kering. Pemanas yang digunakan menggunakan api yang disembur dari depan. Bisa menggunakan bahan bakar gas ataupun kayu atau sekam. Namun untuk bahan bakar kayu atau sekam dapat menggunakan blower yang kecil untuk mendorong api tersebut ke dalam silinder yang ada di tabung tersebut. Sehingga panas akan keluar dan didorong menggunakan blower tersebut dan akan berputar-putar di dalam silinder sehingga padi atau jagung menjadi kering. Sistem pengeringan model seperti ini dibanderol dengan harga sekitar 40 jutaan per 5 kintal dalam waktu 1 jam. Namun jika pengerjaannya menggunakan sistem dengan menggunakan elevator, maka ada tambahan biaya untuk pembuatan elevatornya. Tapi jika menggunakan tenaga manual, jauh akan lebih murah. Di akhir video saya ingin menyampaikan pentingnya pendidikan dalam segala hal di bidang pertanian, agar pertanian di Indonesia lebih maju dan lebih baik dari negara-negara yang lain. Seperti yang saya kemukakan di awal, kemajuan sebuah negara dilihat dari pertanian yang maju atau sumber pangannya. Jika tidak ada petani, maka tidak ada pangan dan tidak ada masa depan. Akhir taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.